Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Syarifin Maston. Di sini saya akan presentasi mengenai tugas besar 4, penanganan masalah teknik job sederhana. Tugas besar bagian 4, mata kuliah pendidikan karakter. Oke, di sini kita akan mengambil masalah di lingkungan saya, terutama tepatnya di daerah Bantul, Yogyakarta. Kebetulan saya tinggal di pondok pesantren yang mana itu perkumpulnya orang banyak ya. Jadi yang tinggal di pondok itu nggak cuma orang 1-2, sekitar 50 lebih dalam satu komplek. Nah, saya peka akan hal itu sehingga saya melakukan penelitian di sini saja, nggak perlu jauh-jauh. Saya melihat dari sisi sampah ya. Pada awalnya pondok kami itu sampah hanya memiliki 1 tong. Dalam arti 1 tong untuk semua jenis, bukan nggak dipisah-pisah gitu. Jadi itu kan merupakan suatu masalah. Kenapa? Karena itu sampah dicampur. Apabila kita bisa memisahkannya antara sampah organik dan non-organik, tentu bisa akan memberi banyak manfaat. Dampak buruk dari sampah dicampur ini yang pertama bisa pencemaran ya. Ketika kita membakar sampah, itu kan tentu ada pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, itu kalau dipisah kan jadi lebih enak. Yang organik bisa kita jadikan pupuk kompos misalnya, yang non organik kita bisa daur ulang. Nah, itu dia. Jadi itulah concern saya dalam tugas ini, yaitu tentang sampah di pondok saya. Itu deskripsi masalah lingkungan tadi ya. Kemudian yang kedua, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan kita seperti ini ya. Bisa terlihat, mohon maaf, saya zoom. Nah, seperti sampah seperti ini. Sekarang solusinya adalah dengan membeli sampah 3 jenis ini. Yang pertama, ya minimal 2 jenis lah, organik dan non organik. Pecah belah. Untuk variasi mungkin bisa fleksibel ya, bisa organik dan organik, atau bisa ditambah lagi pecah belah atau beling gitu. Kalau di tempat saya itu ada residu kertas dan plastik. Tujuan pertama jelas untuk pemilihan sampah ini untuk menjaga lingkungan kita. Yang pertama. Yang kedua, itu bisa memberi kemanfaatan daripada sampah itu sendiri. Seandainya toh kita tidak bisa mengelola sampah dengan baik, kan bisa yang bagian non organik alias sampah plastik atau sampah kertas kan bisa kita jual kepada pihak yang bisa mengelola sampah tersebut. Nah, manfaatnya untuk kita apa? Ya kita jualan, kita bisa mendapatkan uang hanya dari sampah. Dan satu tadi itu manfaat yang kedua, kita bisa mendapatkan manfaat dari sampah. Yang pertama tadi, kita bisa melindungi bumi kita dari berbagai pencemaran. Untuk hambatan, tantangan, biaya serta efek samping. Untuk hambatan dan tantangan ya, untuk biaya saya tadi sudah riset dari internet, itu variatif sekali. Sampah ada yang harga 300.000 sampai 1 jutaan, tergantung kualitas. Ya disesuaikan dengan kantong kita masing-masing, yang kan pada intinya sama untuk memilah sampah. Nah, untuk tantangannya ini yang agak berat mungkin, karena yang
membuang sampah tidak hanya kita sendiri, ada orang lain, terutama saya di pojok ada banyak orang. Nah, kita harus pintar dalam mensosialisasikan hal ini kepada khalayak ramai dan menanamkan kesadaran akan penggunaan sampah tersebut. Jadi nggak asal buang seenaknya sendiri dimanapun pengennya, nggak gitu. Nah, itu tantangan kita, harus memberikan kesadaran. Nah, setelah itu kita tinggal memetik manfaatnya doang. Setelah dipisah-pisah nih ya, kemudian kan kita tinggal kita jual atau bisa kita kelola jadi apa gitu kan, kita tinggal memetik manfaatnya. Yang mungkin yang alangkah awalnya yang agak berat menanamkan kesadaran ini sih, sama membeli tong sampah itu tadi. Ya sebenarnya untuk tong sampah tidak harus beli, kita bisa memakai yang ada, ditulisi ini untuk ini yang A untuk sampah organik, yang B untuk sampah non organik dan lain sebagainya. Kalau saya boleh saran, solusi ini menurut saya sudah cukup baik, dalam arti mudah dan murah untuk diaplikasikan dimanapun, terutama dimanapun kita masih ada sampah ini kan. Nah, sampah itu bisa menjadi ada manfaatnya, bisa menjadi musuh bagi kita. Nah, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Pembagian kerja dari setiap kelompok, mohon maaf saya hanya sendiri di sini, jadi saya mengerjakan semuanya. Mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat mungkin ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.